Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dino Alfian Bahtiar Suwanda dengan NIM 28925700001 dengan program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Bekasi, di mana saya akan mempresentasikan dari mata kuliah digital bisnis ya, di mana topiknya yaitu tentang marketing di era digital. Itu marketing digital. Nah, marketing digital yaitu adalah kegiatan mempromosikan produk atau jasa menggunakan media atau saluran digital ya, untuk mencapai calon pelanggan, membangun hubungan dan meningkatkan penjualan. Nah, di sini mengapa sih kita perlu beralih ke digital ya? Karena yang pertama di sini ada beberapa pertimbangan, yaitu jangkauannya lebih luas dan tidak terbatas wilayah ya. Kemudian yang kedua, biayanya lebih terjangkau dibandingkan pemasaran konvensional. Nah, yang ketiga yaitu hasilnya bisa diukur secara akurat dan tepat. Nah, keempat yaitu interaksinya itu bisa dua arah ya dengan pelanggan. Yaitu kemudian yang kelima, lebih fleksibel dan cepat disesuaikan. Ini ada perbedaan dari pemasaran konvensional dan digital ya. Yang tadi di sini ada aspek, ada konvensional dan digital. Nah, aspeknya apa aja di sini? Yang pertama yaitu media. Nah, dari konvensional sendiri yaitu ada surat kabar, baliho, TV dan lain-lain. Sedangkan di digital yaitu ada website, media sosial, email dan lain-lain. Nah, kemudian aspek yang kedua yaitu ada jangkauan ya, yang dimana dari konvensional ini yaitu terbatas wilayah ya, dan waktunya juga terbatas. Sedangkan di digital tersendiri yaitu secara luas ya, global dan 24 jam aktif ya. Kemudian biayanya seperti apa? Nah, biasanya kalau konvensional itu lebih mahal ya, dibandingkan dari marketing digital. Sedangkan dari marketing digital itu bervariasi, ada yang murah sampai yang mahal, tergantung dari jasa atau yang kita gunakan. Kemudian di sini ada pengukuran hasilnya. Nah, di konvensional itu cenderung lebih sulit untuk dihitung, sedangkan di digital ini lebih mudah dihitung dan mudah dilacak ya, dimana karena data dan sudah tercantum di dalam platform tersebut. Nah, di sini aspek yang terakhir itu ada interaksinya. Sedangkan konvensional ini hanya satu arah ya. Sedangkan digital ini dua arah. Dia bisa diskusi langsung antara produsen dan customer. Nah, kita masuk ke jenis-jenis strategi marketing digital, dimana yaitu di sini ada beberapa jenis-jenisnya. Yang pertama ada SEO atau Search Engine Optimization. Contohnya yaitu meningkatkan posisi situs di hasil pencarian Google secara alami ya. Kemudian yang kedua yaitu ada SEM atau iklan berbayar. Contohnya media sosial atau situs lain seperti Google Ads, Meta Ads dan lain-lain. Nah, yang ketiga ada pemasaran media sosial, yaitu contohnya promosi dan interaksi di Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn dan lain-lain. Nah, yang keempat ada pemasaran konten, yaitu si produsen membuat konten, membuat artikel, video atau infografis atau paduan yang bermanfaat lainnya. Nah, yang kelima yaitu ada pemasaran email. Nah, si produsen ini contohnya mengirim penawaran, informasi atau kabar terbaru ke daftar pelanggan. Nah, jenis-jenis yang terakhir yaitu ada pemasaran influencer. Nah, di mana produsen ini bekerja sama dengan public figure atau konten kreator untuk mempromosikan produknya di platform dari public figure atau konten kreator tersebut. Kita masuk ke tren terkini ya. Di sini ada yang pertama konten video pendek ya, contohnya tadi TikTok, Reel, Short paling efektif
menarik perhatian dan lain-lain ya. Kemudian yang kedua ada pemasaran berbasis data ya. Biasanya yaitu menggunakan data pelanggan untuk menawarkan yang lebih sesuai. Nah, yang ketiga yaitu ada kecerdasan buatan atau AI. Biasanya membantu untuk membuat konten atau menjawab pertanyaan-pertanyaan pelanggan dan analisa pasar ya. Kemudian yang keempat ya tadi yaitu pencarian suara dan visual. Contohnya yaitu optimasi untuk pencarian lewat suara dan gambar. Kemudian yang terakhir di sini ada pemasaran lokal. Nah, pemasaran lokal ini yaitu biasanya menjangkau pelanggan di daerah sekitar. Itu contohnya cocok untuk bisnis di daerah Cikarang dan sekitarnya. Nah, di sini juga ada manfaat untuk bisnis. Yang pertama yaitu meningkatkan visibilitas. Contohnya lebih mudah ditemukan calon pembeli. Kemudian yang kedua yaitu membangun kepercayaan. Nah, contohnya konten yang berkualitas membuat bisnis terpercaya. Nah, yang ketiga yaitu mentargetkan pasar yang tepat. Contohnya bisa memilih sasaran berdasarkan usia, lokasi, dan minatnya. Kemudian yang keempat yaitu menghemat biaya. Nah, contohnya yaitu bisa kita mulai dengan modal kecil bahkan gratis. Nah, yang terakhir yaitu manfaatnya mempercepat pertumbuhan. Contohnya membuka akses ke pasar yang lebih besar. Masuk ke tantangan dan solusi. Nah, di sini kita masuk ke tantangannya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu persaingan yang semakin ketat. Nah, solusinya apa? Biasanya solusinya yaitu buat konten yang unik dan kenali keunggulan pribadi kita masing-masing atau skill kita masing-masing ya. Kemudian tantangan yang kedua yaitu biasanya perubahan algoritma di media sosial yang tidak menentu ya. Nah, solusinya apa? Ya, solusinya yaitu kita ikuti perkembangan informasi dan sesuaikan dengan strategi kita sesuai dengan zamannya atau trennya. Nah, yang ketiga tantangannya yaitu banyaknya informasi yang beredar, nah sehingga membuat kita bingung ya. Nah, solusinya apa? Ya, kita sampaikan pesan yang jelas dan yang relevan, tentunya dengan informasi yang benar. Kemudian tantangan yang terakhir yaitu keterbatasan pengetahuan digital. Nah, solusinya apa? Ya, kita pelajari secara bertahap atau gunakan jasa profesional yang bisa kita gunakan di banyak-banyak platform atau yang lainnya. Kita masuk yang terakhir yaitu adalah kesimpulan. Kesimpulannya yaitu marketing digital bukan hanya tentang tren tapi sebuah kebutuhan untuk bertahan dan berkembang di masa kini. Nah, kuncinya adalah konsisten, relevan, dan selalu beradaptasi dengan perubahan perilaku pelanggan. Nah, di sini juga dengan strategi yang tepat, mungkin dunia digital bisa menjadi sarana terbaik untuk menghubungkan bisnis dengan pelanggan secara lebih dekat dan efektif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.